시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Naswa Dwi Randini dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto kelas 1F. Yang saya hormati Ibu Uswatun Hasanah sebagai pengampu mata kuliah PDA dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan merefleksi diri saya lewat evaluasi diri terkait dengan kelemahan dan potensi yang saya miliki yang bisa saya optimalkan untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Oke, langsung saja. Yang pertama ada potensi saya atau kelebihan yang saya miliki. Yang pertama, saya mampu berpublic speaking. Saya bisa bicara di depan. Nah, dengan saya bisa berbicara di depan ini, ketika saya belajar di dalam pelajaran di dalam mata perkuliahan, biasanya sering sekali kita temukan dosen itu menugaskan mahasiswanya untuk berpresentasi. Nah, dengan potensi diri saya itu mampu berpublic speaking, jadi saya akan sangat mudah untuk melakukan presentasi di depan. Dan sekaligus sebagai pembelajaran saya untuk semakin memperbaiki tata cara saya dalam berpublic speaking, baik kata-kata yang keluar maupun cara bicara atau yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya saya percaya diri. Dengan saya percaya diri, potensi yang saya miliki dengan percaya diri ini, saya dapat mengembangkan diri saya dan saya akan kuat dalam memegang prinsip terhadap gangguan-gangguan atau gelapnya dunia kampus, contohnya seperti doktrinan kakak-kakak tingkat atau teman sebaya yang melenceng dari apa yang seharusnya. Dengan saya percaya diri dan memegang prinsip yang kuat, maka saya akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Yang ketiga, saya mudah kenal dengan orang baru. Dalam pembelajaran atau dalam proses perkuliahan, kita harus menjadi seseorang yang mudah kenal dengan orang lain, karena dengan begitu kita dapat membuka relasi lebih luas lagi gitu. Dan saya bisa ikut dalam agendanya Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu pertukaran pelajar. Saya bisa ikut itu tuh untuk membuka relasi lebih luas lagi dan mengenal orang lebih banyak lagi. Karena dengan begitu saya akan lebih banyak belajar. Apalagi di psikologi kan kita akan bertemu dengan banyak orang dan kita harus mengendalikan diri kita ketika kita bertemu dengan orang-orang gitu. Psikologi itu biasanya kayak orang-orang yang ramah dan mudah kenal sama orang baru, termasuk pasiennya gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, saya berjiwa leader. Dalam hal ini, dalam potensi yang saya miliki ini, dengan berjiwa leader, saya dapat mengikuti banyak organisasi-organisasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, lewat saya mengikuti organisasi-organisasi ini, saya dapat banyak belajar dan mendapat banyak pengalaman, melatih soft skill saya, serta melatih diri saya untuk menjadi leader yang lebih baik lagi dengan belajar banyak organisasi di kampus. Selain itu, dengan saya berorganisasi, saya juga dapat memperbaiki public speaking saya dan terus melatih kepercayaan diri saya untuk semakin kuat memegang prinsip yang saya miliki. Selanjutnya, ada kelemahan atau kekurangan yang saya miliki. Yang pertama, saya sulit konsisten. Dengan saya sulit konsisten, saya dapat terpengaruh dengan atau terdistract dengan dunia luar gitu. Tapi dengan bantuan kepercayaan diri saya insya Allah bisa membentengi diri saya dari godaan-godaan di luar. Nah, sulitnya konsisten saya ini dalam hal seperti saya sudah merencanakan terkait dengan pulang kuliah, saya harus mengulas pelajaran yang saya dapatkan barusan. Pas pulang kuliah, saya diajakin jajan sama teman saya. Dan saya jajan
hilang kan konsistennya tuh. Saya sudah merencanakannya dengan rapi, tiba-tiba saya hilang konsistennya hanya karena diajak jajan. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, sulitnya konsisten saya ini dapat saya perbaiki dengan apa? Mampu untuk bilang tidak. Oke. Mampu untuk bilang tidak dan harus sadar diri. Harus sadar diri. Kalau kamu tidak konsisten, maka kamu akan ketinggalan, kamu akan kehilangan apa yang seharusnya menjadi impian dan cita-cita kamu. Oke, selanjutnya, kelemahan atau kekurangan yang saya miliki, saya itu sedikit keras kepala. Ya, benar sekali, saya itu sedikit keras kepala. Apa sih contoh saya sedikit keras kepala ini? Contohnya, ketika saya berkelompok, pendapat saya harus diiyakan, atau orang lain harus setuju dengan pendapat yang saya utarakan. Tapi itu dulu. Sekarang mungkin masih ada tapi sedikit. Karena lewat belajar berorganisasi ketika saya SMA, saya jadi tahu bahwasannya tidak semua pendapat orang lain itu salah. Pendapat orang lain itu tidak ada yang salah, hanya kurang tepat saja. Tuh. Jadi lewat belajar berorganisasi saya belajar juga nih menampung pendapat orang lain. Itu tidak menyepelekan orang lain gitu. Orang lain punya pemikirannya masing-masing dan ditampung jadi satu, digabungkan dengan apa yang kita pikirkan. Itu akan menjadikan sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Oke, selanjutnya kelemahan atau kekurangan yang saya miliki yang terakhir adalah sering menunda pekerjaan atau menggampangkan pekerjaan. Misalnya nih, saya sudah merendam pakaian untuk saya cuci di hari itu. Tapi tiba-tiba saya asik nge-scroll Instagram. Dan waktu saya habis untuk nge-scroll Instagram. Jadi cuciannya tidak selesai di hari itu. Karena apa? Terlalu menggampangkan dan terlalu sering menunda pekerjaan. Selain itu, efeknya apa sih bagi saya nanti ketika belajar? Efeknya adalah saya akan selalu sering menunda tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Pengerjaannya mungkin saya akan selalu mengumpul tepat waktu, tapi dalam keadaan tidak maksimal atau tidak perfect gitu. Dan kadang saya selalu menyesalinya gitu. Ternyata yang dekat-dekat deadline tidak selalu baik kan kalau jauh-jauh hari dikerjakannya gitu kan. Jadi kita bisa mencari inspirasi-inspirasi yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya kita dekat-dekat deadline, inspirasi kita cuma ya itu aja. Itu sih penyakit yang saya harus sembuhin. Karena itu sangat berpengaruh untuk perkuliahan gitu. Kalau saya sering melakukan hal tersebut, maka saya akan ketinggalan semuanya gitu. Itu dia tadi kekurangan dan kelebihan yang saya miliki, potensi dan kelemahan yang saya miliki. Solusi yang dapat saya berikan kepada diri saya adalah untuk selalu belajar lebih giat agar apa yang diucapkan atau yang keluar dari mulut adalah sesuatu yang bermanfaat. Lebih sadar diri dengan impian dan tujuan untuk kamu kuliah atau niat awal kamu kuliah, supaya kamu lebih fokus dan sadar untuk menggapai impian dan cita-cita yang kamu tuju. Tidak kesana kesini, fokus pada tujuan dan luruskan niat. Kembali ke niat awal, jangan kemana-mana. Yang saya sering lakukan untuk refleksi diri saya ketika saya overthinking atau ketika saya dalam keadaan yang mendesak seperti deg-degan atau walaupun saya mampu berpublic speaking, terkadang saya juga deg-degan gitu dihadapkan dengan seseorang yang kayak di pikiran saya nggak bisa nih saya mengendalikan orang ini gitu. Yang biasanya saya lakukan adalah seperti ini. Nggak apa-apa, belum tentu apa yang kamu pikirkan itu adalah kejadian yang nyata. Belum tentu orang yang kamu bayangkan itu seperti itu nyatanya.
nggak apa-apa, coba deh kamu ngobrol dulu sama dia. Gitu yang saya dapat lakukan ketika saya dalam keadaan overthinking. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Pada Allah, saya mohon ampun. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sekian evaluasi diri saya. Semoga evaluasi diri saya ini bermanfaat untuk diri saya maupun penonton sekalian atau teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.